Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates bersama saya Rian Antono dalam segmen Money Matters. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap perputaran uang judi online turun tajam hingga 56% per Oktober 2025. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan total transaksi judol sepanjang Januari hingga Oktober mencapai 155 triliun rupiah, jauh menyusut dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 359 triliun rupiah. Tak hanya itu, nilai deposito pemain judol juga amblas 50% dari 51 triliun rupiah pada 2024 menjadi hanya 24 triliun rupiah dalam 10 bulan terakhir. Ivan menegaskan penurunan ini terjadi berkat ekstra effort dari berbagai otoritas, mulai dari pemblokiran rekening dorman hingga penindakan oleh aparat penegak hukum. Belajar dari pengalaman ini, apa yang akan terjadi berdasarkan data yang ada, apa yang akan terjadi pada tahun 2025. Kalau kita tidak kumpul begini, kalau kita silo, bekerja secara silo, misalnya sendiri-sendiri, egosentris dan segala macam, PPATK memprediksi akan ada tekanan fintech yang kemudian berakibat dari 359 di tahun 2024 akan menjadi 1.100 triliun di tahun 2025. Akan melonjak ke sana. Tanpa tekanan fintech, dia akan tembus ke 481. Kita lihat lagi, kalau kita tekan nih sekarang, dia hanya akan tumbuh di akhir tahun 2025 hanya akan tumbuh 205 triliun. Kalau kita tekan terus, hanya akan tumbuh 225 triliun. 205 triliun. Artinya akan ada pengurangan 37,23% dibandingkan. Lantas bagaimana perputaran uang judi online bisa anjlok dari 359 triliun rupiah menjadi 155 triliun hanya dalam setahun? Apa strategi besar di balik penurunan angka 56 hingga 57% ini? Dan yang terpenting, bagaimana dampaknya ke ekonomi keluarga kita di Indonesia? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Natsir Konga, Kepala Biro Humas PPATK. Selamat pagi menjelang siang, Pak Natsir. Selamat pagi, Mas Rian. Sehat bahagia selalu kita semua. Iya, melihat informasi sebelum ini kan angka yang luar biasa fantastis ya Pak, menjadi 155 triliun rupiah. Yang sebelum ini memang judi online kita sempat pesimistis bisa dikurangi angkanya. Ini sebetulnya seperti apa strategi yang dilakukan? Ya, di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo ya, itu memang sinergi antar lembaga yang ada itu semakin kuat ya. Kolaborasi inilah yang membuat penekanan angka judi online itu bisa drastis ya, dari yang ratusan triliun seperti disebutkan tadi itu menurun sampai di angka 56% lebih ya. Iya. Nah ini selain kerjasama hadirnya negara ya di dalam mencegah dan memberantas dari judi online, tapi upaya dari masyarakat itu sendiri, dari kita sebagai keluarga di dalam menekan judi online. Ya perhatian orang tua terhadap anak itu sangat-sangat membantu ya untuk penurunan judi online yang ada. Karena kalau ini dibiarkan, luar biasa Mas Rian, dampak ya, multiplier effect yang diakibatkan dari judi online. Kita banyak menemukan bagaimana pemain judi online itu adalah anak-anak di bawah umur. Gen Z ya, mungkin ya Pak? Ya. Yang 10 tahun ke bawah juga banyak tuh Mas Rian. Iya. Yang remaja begitu banyak. Karena mereka memang mengetahui itu judi online atau menganggap itu sebagai game saja Pak? Nah, awalnya memang ya masuknya lewat sana. Iya. Para bandar ini mengetahui, memahami benar ya psikologi pemain ya, dan banyak sekali pendekatan-pendekatan dilakukan oleh bandar itu lewat game masuknya ya. Tadi akhirnya anak-anak itu menganggap ya game biasa gitu ya. Artinya untuk melakukan top up ataupun itu kan dengan angka-angka yang cukup murah ya, 10.000 udah bisa top up main judi online, 20.000 udah bisa ikut bermain. Angka-angka kecil ini seolah-olah tidak membuat sesuatu gitu. Tapi kan akumulasi dari angka 10-20.000 ini luar biasa dampaknya, di mana perputaran angka judi online kalau nggak bisa kita tekan di tahun 2025 ini bisa lebih dari 1.000 triliun Mas Rian. Bisa menyentuh 1.200 triliun. Ini sesuatu angka ya yang tidak main-main gitu. Artinya
dengan kolaborasi tadi sehingga bisa ditekan sangat signifikan. Dan ini sesuai dengan tema yang diangkat oleh Nusantara TV, itu luar biasa menyedot daya beli masyarakat. Nah, dari data yang kita lihat, pemain judi online itu banyak ibu rumah tangga. Di mana kalau kita lihat angka perputaran judi online itu ya, 80% itu adalah saudara-saudara kita yang berpendapatan di bawah 5 juta. Baik. Per bulan gitu Per ya. bulan ya. Nah, diantaranya itu tadi ada anak-anak, lalu kemudian juga ada Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga tadi itu penghasilan keluarga itu 200.000 sehari bisa dimainkan untuk judi online 50%-nya. Artinya 100.000. Di mana uang 100.000 itu kan buat keluarga berpenghasilan 200.000 per hari itu kan sangat signifikan. Iya. Bisa beli susu anak ya, bisa beli token listrik, jajan anak dan seterusnya. Nah, ketika itu dijadikan untuk top up judi online, akhirnya kan banyak juga yang nggak terbeli susunya. Iya. Listrik suka mati gitu kan karena token nggak terbayar. Ini apa yang terjadi? Iya, anak juga nggak bisa belajar ya. Anak-anak tadi ya, kalau jajannya misalnya sehari 20.000 misalnya ya, lalu kemudian dia mainkan judi online, kan akhirnya dia berkurang. Iya. Dan tadi multiplier efeknya itu untuk ekonomi. Iya kan, yang tadinya bisa untuk beli sayur dan seterusnya gitu ya. Jadi luar biasa nih Mas Rian kalau kita mau melihat dampak terhadap judi online di tengah masyarakat. Jadi benar ya tadi yang disampaikan oleh Pak Nasir ini kalau misalkan ternyata berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat lalu juga berpengaruh terhadap PDB, pertumbuhan ekonomi yang juga akhirnya terpangkas Pak ya. Ya. Tadi menindaklanjuti jawaban Pak Nasir yang bilang 80% adalah mereka yang gaji di bawah 5 juta. 5 juta rupiah. Iya. Ini tuh mengimplikasikan bahwa apakah mereka yang berkecimpung di judi online itu memang tidak tahu, artinya literasinya memang kurang, atau sebetulnya mereka memang butuh peruntungan dari judi online tersebut. Makanya rata-rata digaji di bawah 5 juta itu, Pak. Iya, jadi masih banyak saudara-saudara kita itu ya yang berpikir pragmatis, artinya berharap gitu ya dengan melakukan top up sekian, kemudian dapat menguntungkan. Intinya ingin mendapatkan uang ya secara instan ya, tanpa harus bekerja keras, bisa memperoleh penghasilan yang lebih besar. Tapi itu kan semua hanya apa ya, angan-angan gitu ya. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi pada judi online itu adalah penipuan. Karena keuntungan yang diberikan itu hanya untuk menstimulasi psikologi pemain aja supaya terus main gitu. Jadi sebenarnya bisa diperjelas juga nih Pak, karena Pak Nasir sendiri juga teman-teman PPATK kan memang sudah sering terpapar dengan kasus ini, dan penonton dari Nusantara TV dan juga Nusantara Economic Updates ini perlu mengetahui juga seberapa besar sih Pak peluang kalau kita main judi online? Apakah memang ibaratnya 50-50 atau hanya pemancing di awal? Pertegas lagi Pak. 0,000%. Peluangnya seperti itu? Peluangnya seperti itu. Karena dikasih menang itu, karena kan ditentukan oleh algoritma. Algoritma itu yang menentukan adalah para bandar yang sudah disetting. Jadi kecil sekali kemungkinan. Tapi walau demikian, itu orang yang misalnya ya, kita pernah undang tuh pemain judi online, hilang Alphard tapi dia dapat BMX itu sepeda motor itu rasanya udah senangnya bukan main gitu. Rasanya bahagia padahal sebetulnya kerugiannya justru lebih besar. Jauh lebih besar, tapi karena tadi ya dia punya harapan, diiming-imingi dan seterusnya itu, dia berharap bisa mendapatkan hasil judi tadi lebih besar. Tapi itu semua hanya angan-angan lah itu ya. Hanya angan-angan palsu. Nih Pak, terkait dengan daerah-daerah di Indonesia yang paling banyak atau dominan Pak, angka-angkanya mungkin bisa dijabarkan daerah-daerah mana saja? Karena setahu saya ini ada 3 daerah yang dominasi banyak temuan pemain judi online Pak. Jadi 3 besar itu saling bertukar posisi ya. DKI Jakarta, Jawa Barat ya, Jawa Tengah, itu selalu mereka kalau tahun ini DKI Jakarta
tahun berikutnya nanti Jawa Barat, baru Jawa Tengah. Jadi itu, tapi hampir semua daerah ya. Iya. Ini luar biasa tinggi dari judi online yang ada itu. Ini Bapak Nasir mau buka data-datanya atau bagaimana? Tapi mengapa akhirnya 3 daerah tersebut jadi 3 yang terbesar, Pak? Apakah memang balik lagi karena tidak ada literasi atau karena memang kebutuhan dan juga ekonomi di sana yang menjadi terpusat judi online, Pak? Ya, dari segi jumlah penduduk memang ya 3 daerah ini yang terbesar ya. Sehingga memang perputaran uang yang kita lihat di sana itu cukup signifikan. Nah, soal literasi memang ini perlu terus dikembangkan ya. Dan saya berharap tuh memang itu dimulai dari keluarga kita sendiri. Sebagai kepala keluarga selalu mengingatkan atau melihat, memantau anak-anak di rumah ya. Itu banyak hal yang bisa kita perhatikan. Tanda-tanda kalau misal anak kita suka marah, suka murung, suka apa, itu harus tahu, kita harus dilakukan pendekatan. Harus kita punya kedekatan yang lebih ya. Sehingga dengan pendekatan-pendekatan yang ada itu kita berharap hubungan kita di antara keluarga itu lebih dekat sehingga kita bisa memberikan penjelasan literasi kepada keluarga. Ya dimulai dari keluarga kecil lah Mas Rian. Jadi kita harus ketahui seperti apa gerak-gerik dari anak kalau misalkan resah dan tidak biasa, bisa jadi itu lagi stres karena gagal main judi online, Pak ya. Jadi kita bisa antisipasi dari awal. Kita akan lanjutkan lagi pembicaraannya sebenarnya strategi apa dan temuan apa dari PPATK terkait dengan judi online di Indonesia, termasuk salah satunya strategi menurunkan angka pemain dan transaksi. Jadi tetaplah bersama kami karena dialog akan kita lanjutkan di Money Matters Nusantara Economic Updates.